Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat Pak Syaf Channel dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini saya berkesempatan berkolaborasi dengan sebuah platform berbasis AI yang menurut saya akan sangat bermanfaat, sangat powerful, sangat recommended untuk kita semua, terutama profesional di bidang pendidikan, dosen, mahasiswa, maupun profesional lain yang ingin meningkatkan produktivitasnya, kemudian kinerjanya dalam dunia tulis-menulis khususnya ya, atau di dunia kreatif. Nah, apa nama AI atau platform berbasis AI ini? Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Nah, saya kali ini diundang untuk berkolaborasi dengan Skyspace, sebuah platform yang sangat recommended, sangat powerful, beragam menu yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Saya sudah pernah mereview Skyspace beberapa waktu yang lalu atau setahun yang lalu. Nah, kali ini apa saja yang sudah berubah, apa saja menu-menu tambahan yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kerja kita. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Oke, saya langsung saja membagikan layar bagaimana Skyspace atau kehebatan dari Skyspace ini ya. Caranya gampang sekali, Bapak Ibu atau Sobat Pak Saf tinggal ketik skyspace.com. Nah, nanti kita akan mendapatkan menu seperti ini ya. Ini adalah menu dasarnya, menu awalnya, tampilan awalnya. Ada sidebarnya, ada di menunya AI Assistant to automate everyday research task ya. Dari tagline-nya ini jelas sekali dia fokusnya ke research ya, research task ya. Bagi teman-teman siapapun yang sedang melakukan penelitian, kita akan melihat seberapa hebat Skyspace bisa membantu kita untuk menuntaskan riset kita dengan optimal dan juga maksimal. Beberapa fitur sudah pernah saya share sebelumnya, mungkin saya tidak akan mereview semuanya, tapi yang menarik adalah di sini, di bawah ini banyak sekali menu-menu baru ya. Jadi ini ada I want to search papers ya. Ini kalau kita klik, dia fungsinya mirip dengan Google Scholar ya. Misalnya kita klik search paper gini ya. Nah, langsung aja. Nah, misalkan apa di sini misalkan. Kita klik search papers on saya karena spesifikasi saya adalah di writing. Nah, saya akan ngetik di writing aja mungkin. Nah, misalnya kita writing ya. Nanti teman-teman silahkan menyesuaikan dengan topik topiknya masing-masing gitu ya. Nah, saya klik aja search on my papers di sini. Nah, ini masih masih bekerja ya. Oke. Nah, ini ada beberapa pilihan-pilihan seperti ini. Oke, kita akan lihat seberapa hebat dia. Nah, ini sudah keluar 2023 dan seterusnya. Ini search papersnya seperti ini kerjanya ya. Jadi dia mungkin lebih kepada apa namanya mirip dengan Google Scholar maupun fitur-fitur yang lainnya, semantic scholar dan sebagainya. Nah, kita juga ada menu filter di sini. Nah, di sini kita bisa filters ya. Filternya jelas sekali. Di sini sudah ada di sisi sini ada summary juga ada seperti ini. Nah, ini kita pilih aja klik papers yang ada 100 papers dalam waktu kurang dari 5 detik ya. Nah, di sini sudah langsung relevance-nya, relevant score-nya, relevant text-nya sudah muncul ya. Jadi cukup membantu kita untuk melihat seberapa sesuai paper ini yang ingin kita gunakan gitu ya. Jadi kalau kita nyari di Scholar kan harus pakai beberapa fungsi ya. Tapi kalau di sini langsung diberikan relevansinya. Ya. Nanti kita bisa tambahkan add column di sini ya. Nah, kita menambahkan kolom apa? Ini kan bisa langsung berfungsi sebagai literature review. Nah, di sini kalau kita nambahkan misalkan resultnya, ya dia otomatis dari 100 paper akan ditambahkan hasil penelitiannya seperti apa. Nah, ini makanya ada 100 papers, jadi mungkin butuh beberapa waktu ya untuk menghasilkan bibliografinya ya. Nanti bibliografi secara otomatis akan langsung ditambahkan seperti ini ya. Ini kalau kita geser ke sini, dia akan muncul abstrak result. Nah, ini kalau kita tambahkan lagi, biasanya nah ini ada 100 papers dalam waktu ini.
Misalkan kita tambahkan method use ya atau metode yang digunakan seperti apa. Nah, dia juga akan otomatis menambahkan kolom di sisi sebelah kanannya metode apa yang digunakan. Nah, ini kan kalau teman-teman membuat penelitian pasti akan bermanfaat untuk mencari gap-nya ya. Gap-nya kan bisa juga methodological gap ya. Eh, Mungkin topiknya sama, ketika kita menggunakan metode yang berbeda pasti akan menjadi gap tertentu gitu ya. Selain hasil, metode, dan juga theoretical gap juga bisa kita gunakan. Nah, ini sudah ada kita tambahkan lagi, kita coba kita karena saya mendapatkan akses premium, jadi saya bisa menggunakan seluruh aksesnya di sini ya, seperti ini. Nah, ini bisa tambahkan 10 more ya. Ini finding, nah research gap. Kita coba research gap di sini ya. Nah, ini kan sangat membantu peneliti, mahasiswa dosen yang ingin melihat apa ya, gapnya apa sih, novelty dari penelitian saya apa. Selain kita bisa menggunakan connected papers, ini juga akan membantu sekali untuk melihat posisi penelitian kita terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, misalkan ini ya, paper satu, ini gapnya apa? Nah, ini tidak ada ditemukan misalkan ya. Ya, ini no available in metadata. Nah, misalkan di sini ada. Nah, ini writing remains significantly under theorized within research degree problem in universities. Jadi kan kita bisa menentukan bahwa ada gap di bidang ini. Nah, tentunya nanti di penelitian kita akan menutup gap itu dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kita bisa di sini maximize seperti ini ya. Nah, seperti ini kan kita akan sangat terbantu ketika kita melihat seperti ini. Nah, ini kan enak sekali ya. Jadi bibliografiknya jadi langsung bisa kita kalau premium bisa langsung kita download. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk CSV ya. Nah, ini kan sangat sangat enak ya, sangat membantu ya. Bukan kita mengakali atau tidak. Saya kira ini akan sangat membantu para peneliti untuk ini ya, untuk kita ada di sini. Nah, oke, oke kan? Ini fungsi pertama ya. Jadi fungsi pertama yaitu tadi ya, apa namanya? Search papers ya, search paper. Kita langsung kembali ke sini aja. Kita kembali ke menu awal ya, Skyspace di sini ya. Menu-menu yang lainnya saya kira sangat mudah untuk kita eksekusi ya, karena apa namanya? Sudah pernah saya apa namanya? Sudah pernah saya explore ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri, apalagi kalau mau berlangganan akan sangat bermanfaat sekali ya. Jadi akan banyak fungsi-fungsi yang bisa Sobat Pak Saf sekalian coba nanti ya. Ujung-ujungnya kan risetnya berhasil atau apa selesai gitu ya. Apapun itu nanti tetap hasilnya adalah di situ. Oke. Oke, berikutnya kita coba lagi tadi. Nah, di sini kita lihat, wah ini saya kalau begini ya senang sekali ya. Pastinya banyak sekali. Ada beberapa fitur yang mungkin di luar riset juga bisa. Ini menulis laporan ya. Sama ya, misalkan saya nulis writing on students, misalkan with apa misalkan higher higher anxiety misalkan saya akan menulis sebuah laporan tentang kemampuan menulis student dengan tingkat tingkat kecemasan berbahasa yang tinggi ya, seperti apa nanti kita akan lihat. Oke, ini juga tergantung dengan kondisi internet eh, sobat semuanya ya. Semakin stabil saya kira akan semakin enak nanti digunakan. Oke, dia masih searching. Saya kira less than a minute ya. Less than a minute sudah bisa kita. Nah, seperti ini. Alright. Nah, ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini nanti juga akan mirip ya. Kalau kita report ya, nanti bisa juga ditambahkan kolom atau seperti apa. Nah, ini kan mirip dengan tadi ya. Jadi mungkin bisa kita skip saja. Kita coba menu-menu yang lainnya ya. Ya, saya kira yang agak beda-beda dengan menu-menu sebelumnya. Ini saya tadi membaca ke bawah. Nah, ini review literature. Ini coba kita analyze data. Oke. Nah, ini kita upload data di sini. Mudah-mudahan saya sudah punya data ya.
Oke, coba saya coba ini tadi ya, data dari ini kita akan lihat. Kita coba systematic review gitu ya. Nanti kita apa saja yang bisa kita dapatkan dari data yang sudah kita upload. Analyze the data I upload ya, gitu aja. Kita perintah yang simple dulu, seperti apa. Oke. Hmm. Nah, nanti kita juga bisa mengupload data-data lain ya. Misalkan hasil survei juga kita bisa upload, kemudian kita minta dia analisis ya. Ini hasilnya kok seperti ini ya. Oke. Nah, oke, ini masih coding namanya ini ya. Ini masih coding. Kita akan lihat hasilnya seperti apa nanti. Kita klik aja di outputnya ya. Nah, ini nanti kita lihat outputnya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini masih proses ya. Kalau kita lihat di sisi ini kan masih proses. Di sini juga prosesnya juga ada. Nah, di sini kita lihat di output. Nanti seperti ini. Kita klik output ya, jangan lupa, sobat sekalian. Oke, ini hasilnya seperti ini ya. Nanti akan kita coba file-file yang lain ya, dengan file-file Excel atau file-file yang lain. Apakah hasilnya juga sama ya? Ini masih agent is running ya. Jadi ini belum selesai. Artinya ada fitur baru dari Skyspace yang bisa kita gunakan untuk menganalisis data yang kita peroleh ya. Data penelitian yang kita dapatkan, kita bisa analisis menggunakan Skyspace juga ya. Nah ini kan. Wow, ini keren sekali kalau menurut saya. Ini sudah bentuknya summary. Ini juga bisa. Ini tadi data asal ya, dari bibliografik saya dari 100 artikel yang saya download tadi menggunakan fitur review literature. Ini sudah bisa dianalisis, di summary, dibanding-bandingkan dan dapat hasil seperti ini. Nah, ini kalau kita coba masukkan file dalam format lainnya, saya kira juga akan hasil yang sangat komprehensif seperti ini ya. Nah, powerful sekali kan, sobat sekalian. Jadi kalau teman-teman tertarik, silahkan berlangganan. Jangan lupa menggunakan link yang ada di bio dan juga link yang ada di deskripsi video ini ya. Nanti juga akan saya tawarkan kupon-kupon menarik ya untuk mendapatkan trial dari Skyspace ini ya. Nah, ini nah ini kan sudah sampai research gap dan seterusnya. Ini sangat oke ya, sangat oke sekali menurut saya. Oke, kita akan coba lagi menu lain ya. Biarkan dia bekerja sampai selesai. Kalau kita mau download, nanti tinggal kita download. Dia tidak akan hilang dan masuk ke library kita. Berikutnya adalah eh, find grants. Ini mencari ini aja. Ekstrak data juga bisa. Review my writing. Coba kita review my writing. Saya sudah punya draft ya. Review. Ini kita klik saja di sini. Coba saya cari draft saya kemarin. Saya sudah menulis sebuah draft artikel. Coba saya lihat di sini. Oke, kita lihat ini ya. Bagaimana dia draft ini saya menulis draft ini ya. Oke, eh tolong dibantu ya di review saya seperti apa. Ini saya juga draft dari AI ya, tapi berbasis hasil penelitian. Nah, nanti kita lihat seperti apa review dari Skyspace ini ya. Nah, ini menyenangkan sekali. Ini kalau teman-teman bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Skyspace, tentunya akan sangat bermanfaat dan akan sangat membantu penelitian kita ya. Kita tidak mengambil langsung dari AI, tapi kita dapat hasilnya dari penelitian yang benar, dari penelitian yang valid, instrumennya valid. Kita membantu ya, atau kita dibantu dengan AI untuk lebih apa ya, lebih cepat menganalisis, lebih komprehensif menggunakan AI yang valid dan saya kira bonafit sekali ya. Jadi kita tidak tidak sembarang memilih AI, tapi kita tetap menggunakan langkah-langkah penelitian yang benar. Nah, itu yang harus dipegang teguh ya. Kita seperti tadi ya kita lihat di outputnya seperti apa. Nah, nanti kira-kira nah ini sudah keluar di sini. Oke, saya sedang meneliti tentang AI atau eh, apa namanya SRL dalam dunia pesantren ya. Nah, ini oke.
Nah, di sini sudah ada ya di sini di ini. Nah, ini analyzing your academic article. Nah, ini strong theoretical framework. Ini sudah oke. Nah, kita lihat areas for improvementnya apa. Statistical presentation. Nah, need more complete reporting ya. Standard deviation, effect size, p-values. Nah, ini berarti yang perlu saya tingkatkan adalah di eh, presentasi analisis statistik. Memang saya belum selesai menggunakan, belum selesai menganalisis data. Jadi ini baru draft awal. Kemudian method section, currently missing ya, crucial for academic credibility. Memang ini belum selesai sama sekali, masih draft kasar. Kemudian result section, need expansion with proper statistical analysis. Betul sekali, analisisnya masih kurang. Referensinya betul, karena memang dasar masih sangat dasar sekali, masih belum selesai. Nah, kalau seperti ini kan nanti saya punya baseline yang jelas bahwa beberapa area yang perlu saya tingkatkan adalah ini. Nah, ini kan penting sekali ya. Jadi sebagai dosen, kita nanti juga bisa menggunakan fitur ini untuk membantu kita memberikan feedback ya terhadap misalkan proposal skripsi atau skripsi mahasiswa, tesis, disertasi ya. Apapun itu ya fungsi dosen pembimbing nanti tetap harus membaca, tapi kan ini akan sangat dibantu triangulasinya kita bisa menggunakan AI untuk mentriangulasi hasil atau feedback yang akan kita berikan kepada mahasiswa kita ya. Kan sah-sah saja kan, tetap fungsi dosen tetap jalan, fungsi triangulasi bisa dibantu oleh dosen pembimbing kedua atau ke satu kedua bisa bersinergi atau kita tambahkan AI di sini. Kalau Skyspace saya kira akan sangat dipercaya ya, karena fungsinya sangat bagus sekali. Nah, seperti ini adalah review of my writing ya. Oke, ini masih sangat banyak sekali ya. Silahkan dia bekerja, kita tinggalkan saja. Kita coba menu-menu yang lain yang belum saya explore ya. Ini apalagi search pattern ini, create poster ini baru juga nih, create poster, clean my data, write grant letter, write a draft, paraphrase text, solve equation, find data set, scrap data, extract image, find courses, convert to file. Mungkin kita lihat yang menu-menu yang ini juga paraphrase data. Ini fungsi-fungsi yang ada di apa namanya Quillbot ya. Beberapa Quillbot juga menggunakan eh, menu ini ya. Kita coba di sini kita paraphrase text ya. Tadi yang saya share juga kita minta dia paraphrase ya. Karena di Quillbot yang gratis itu kan terbatas sekali ya. Kalau tidak salah berapa? 1.000 kata ya kalau tidak salah. Kalau ini tadi saya ada hampir 3.000 kata. Apakah dia unlimited ya? Atau karena saya menggunakan premium function, jadi kita bisa mendapatkan akses yang lebih banyak. Kita lihat aja seperti apa hasil dari paraphrase yang dilakukan oleh Skyspace ini ya. Tapi overall, menurut saya ini bisa one step service ya. Jadi kita tidak perlu kemana-mana gitu. Misalkan kita draft artikelnya di sini, kemudian reviewnya di sini, paraphrase-nya di sini, analisis data di sini, sampai cari dana penelitian juga di sini. Wah, ini bisa sangat membantu sekali untuk para peneliti, khususnya kalau ingin mendapatkan grant-grant luar negeri ya. Nanti kita akan coba juga. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini ya, creating a refresh version ini sudah diparafrase total ya. Jadi dari draft tadi yang awal saya submit ini adalah versi paraphrase-nya. Ini sangat berbeda sekali nanti pastinya. Dan tentunya masih dalam apa namanya tense-nya atau tone-nya itu adalah tone akademik ya. Jadi tidak tone informal. Ini pastinya akan sangat membantu sekali. Oke, kita coba lagi di menu-menu yang lain. Saya tertarik di menu Find Grants ya. Nah, kalau dosen peneliti kan pasti akan sangat membutuhkan grant-grant penelitian yang mensupport ini ya. For my role, ini apa misalkan ya? Kita coba aja di sini misalkan research assistant misalnya gitu ya. Kita coba di sini research assistant in my region. Misalkan kita cari di mana ya? Mungkin di Europe gitu misalnya kan. Kita cari di Europe gitu. Kita tidak cari di Indonesia, kita coba cari di luar negeri ya. Oke, karena biasanya ada beberapa lembaga-lembaga apa lembaga-lembaga
penelitian di luar negeri yang mencari asisten riset ya di negara-negara tujuannya. Nah, ini kan US Embassy. Nah, masalahnya di topik misalnya topiknya biasanya kalau lembaga-lembaga Eropa itu mencari yang tentang climate change, kemudian ada stamps dan seterusnya. Kita lihat aja nanti di sini seperti ini. Nah, ini November, nah seperti ini. Nah, ini kan info-info mahal ya menurut saya yang bisa kita optimalkan untuk bisa membangun juga jejaring dengan peneliti-peneliti internasional ya. Karena tidak mungkin kita akan puas sebagai peneliti di kandang sendiri. Pasti kita akan semakin berkembang dan juga akan mencari teman peneliti dari luar negeri. Nah, ini banyak sekali pilihan-pilihan dan kita bisa tinggal menyesuaikan kira-kira topik apa yang cocok dengan spesialisasi kita. Kan tidak mungkin kita ngawur ya mencari grand research tanpa kesesuaian dengan background kita. Oke, berikutnya kita akan menggunakan fungsi apa lagi? Ini fungsi-fungsi ekstrak data tadi sudah, search pattern juga. Oke, kita lihat search pattern. Search online pattern for. Oke, coba saya lihat di sini ya. Misalkan saya kemarin mencoba disertasi saya tentang supervisory feedback eh, framework. Apakah ini layak dipatenkan apa tidak? Nah, kalau ada, berarti saya mungkin berpeluang ya, berpeluang untuk mempatenkan temuan saya. Tapi saya juga tidak tahu apakah cukup layak dipatenkan atau tidak ya. Ini contoh seperti apa kita mencari paten di Skyspace ya. Oke. Nah, ini supervised automatic. Ya, ini sepertinya beda ya. Sama-sama supervisory, tapi secara topik dia berbeda dengan apa yang saya maksudkan. Oke, nanti silahkan sobat sekalian bisa mengeksplor menu search pattern ini ya. Kita coba lagi agak cepat ya, biar tidak terlalu lama videonya. Nanti teman-teman boring ya. Oke, ini coba deep review ya. Ini kalau di I want to, ini masih banyak sekali, tapi mungkin saya tidak akan mencoba semua. Clean my data, create poster, ini juga bisa digunakan solve equation, find data set, scrap data. Ini nanti silahkan dicoba sendiri ya. Saya kira tidak mudah ya. Kita coba di deep review seperti ini. Use sky space deep research on, misalkan ini self regulated. Saya sedang meneliti ini self regulated learning strategies of uh, students in pondok pesantren. Nah, kita will see, kita akan lihat seperti apa ini. Coba. Oke, oke, dia sedang bekerja. Kita lihat seperti apa deep search-nya. Kemarin saya tahu ada yang sudah mereview bisa mereview 500 lebih paper dalam waktu sangat singkat ya. Apakah ini benar? Nanti kita akan lihat langsung ya. Karena saya sedang mereview Skyspace di sini, kita akan lihat seberapa hebat dia melakukan deep review terhadap topik tertentu ya. Nanti kita akan lihat seberapa hebat dia. Oke, dia masih sedang bekerja mencari paper yang saya inginkan ya. Apakah dia bisa? Kita akan lihat. Oke, oke, masih jalan terus ininya, agentnya is running ya. Pastinya akan cukup lama ya, karena dia akan mencari-cari paper yang sesuai dengan topik yang ingin saya tulis ya. Oke, alright, sudah mulai ketemu. Nah, kita akan lihat. Nah, ini ada 264 paper yang dalam waktu kurang dari 5 menit ya tadi ya. Tidak sampai 5 menit, saya kira tidak sampai 5 menit. Nanti kita akan lihat hasilnya ya. Jadi dia mereview atau deep search-nya, terus kita akan dapat hasilnya. Ini kan extracting insight-nya. Menurut saya akan sangat ini ya, sangat eh, powerful sekali ya kalau kita berlangganan Skyspace ini dengan menu-menu yang sangat sangat relate dengan dunia penelitian ya. Dunia risetnya sangat terasa sekali dan kita akan sangat terbantu dengan fungsi-fungsi yang ada di sini. Nah,
dia masih apa namanya, masih bekerja. Tapi yang jelas ada 264 papers. Ini kan kalau jadi eh, theoretical frameworknya akan sangat kuat sekali bahwa ada 264. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa topik yang saya tulis masih sangat layak untuk diteliti ya, worth researching ya. Artinya belum banyak lah kalau dalam hitungan ratusan pasti akan terhitung sangat sedikit ya dibanding dengan jutaan paper yang ada di Google Scholar maupun yang lainnya. Oke, ini agak lama, mungkin karena hasilnya sangat eh, banyak ya. Nah, ini sudah mulai keluar hasilnya. Nah, ini sudah mulai bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Kita akan pasti akan sangat terbantu sekali dengan hasil yang dia suggest kepada kita semua ya. Nah, ini sudah jelas sekali di sini ada beberapa pilihan ya. Misalkan ada effectiveness and outcome, ada seperti ini. Nah, ini. Oke. Nah, ini pastinya akan menjadi sangat penting ya. Nanti saya bisa membandingkan, oh di sini 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 ternyata yang apa namanya gap atau novelties yang saya tawarkan harusnya seperti ini. Oke, kita coba menu yang lainnya. Kita coba menu lain, beberapa menu yang menurut saya sangat recommended untuk dicoba ya. Yang kedua adalah ini, oke, website LaTeX. Ini saya kira tidak terlalu eh, sulit ya bisa kita gunakan aja nanti di sini kita beberapa fungsi-fungsi di sini juga ada Word document, ada PDF report, ada interactive apps, ada flowchart. Oke, kita coba pindah ke sidebar di sini. Nah, kita coba AI detector ya. Dia juga berfungsi sebagai AI detector ya. Nah, ini saya pengen tahu. Coba kita tadi tadi yang saya apa namanya? Saya share tadi draft tadi seberapa AI draftnya ya. Karena saya hampir semua masih pakai AI ya. Oh, ini harus pakai PDF ya. Oke. Mana tadi ya? Coba saya di download. Apakah di sini ada? Coba. Ini. Oke, ini adalah summary buku ya. Apakah dia mendeteksi ini adalah AI? Nah, kita analisis ya. Oke, alright. Hmm, ini summary ya dari AI. Ada sebuah AI yang juga mengajak saya berkolaborasi. Saya coba upload di Skyspace. Apakah hasilnya 100% AI atau apa? Kita lihat ya. Nah, ini juga kita bisa menggunakan fitur ini untuk ya mendeteksi tulisan mahasiswa kita misalnya ketika dia bimbingan kan dia submit proposal kita bisa apa namanya menggunakan ini untuk melihat seberapa tinggi AI yang dia gunakan ya. Ini hasilnya adalah 8% ya, essentially human ya. Jadi dia 92% adalah tulisan manusia. Karena emang ini dari buku ya, buku yang sudah terbit secara global. Jadi saya kira bukan AI ya, pastinya dia adalah hasil tulisan manusia. Oke, berikutnya kita coba eh, citation generator juga sudah pernah saya gunakan, tapi saya akan coba lagi seperti apa. Em, Coba saya cari. Ini fungsi mirip dengan ini ya, Mendeley dan sebagainya gitu ya. Kita coba em, sama ya dia. Self, saya masih nulis ini. Regulated learning strategies of pondok pesantren students. Ya, ini topik yang sama kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada beberapa. Ini apa hasilnya ini? Oke, ini kayaknya nggak ketemu ya, atau di bawah sini ya. Ini belum ketemu ya. Oh ini. Coba ini ada beberapa contoh saja. Kita nanti lihat contoh. Nah, bagaimana kita mensitasinya gitu aja sih. Nah, ini kan tinggal kita sites seperti ini.
Ya, ini citasi aja, fungsi citasi seperti ini. Kita tinggal copy paste dan sebagainya di reference yang kita tulis ya. Ini paraphrasers, extract data, ini extract data from, ya kita bisa upload ya, upload atau juga bisa, oh ini fungsinya upload aja ini ya. Oke, kita coba tadi yang fungsi mana tadi Excel tadi ya. Oh ini ada. Ini sebuah tulisan. Nah di sini kita akan ekstrak data. Langsung aja kita mana ini? Upload. Untitled. Oke. Nah, ini adalah tulisan atau artikel bebas yang saya dapatkan. Kita akan ekstrak datanya. Nah, ini kan sama ya. Nanti kita tambahkan kolom-kolom sebenarnya sebagai tadi sebagai literature review jadinya ya. Jadi itu fungsi dari ekstrak datanya. Jadi kita mengeluarkan data dari penelitian yang atau dari file yang kita upload ya. Kemudian ada paraphrases sudah, find topics juga. Find topic saya kira gampang sekali ya. Kita klik aja topik misalnya. Kita coba topik yang lain ya. Misalkan perilaku konsumen marketplace gitu misalkan. Ya. Find topics ya. Ini mencari topik ya jelasnya ya. Mencari topik. Mm-mm. 10 detik ya. Only 10 seconds ya. Ini bisa kita manfaatkan ya. Nah, seperti ini. Oke, topiknya seperti ini. Oke, ini topik-topik yang bisa kita simpan ya. Ini bisa kita save to notebook ya. Ini kan ini semacam data atau bank data kita gitu ya. Jadi topik oh ini nih, ini semakin. Nah, ini sudah ada citasinya sekalian. Ini kalau kita klik, nah ini adalah citasinya seperti ini. Oke, berikutnya ada AI Writer. Sama tadi sudah saya coba. Kita tinggal start writing aja. Ini produk kan ini produk number one of the day ya. Kita start writing gampang sekali di sini ya. Ini oke, start writing ya tinggal di sini aja. Misalkan perilaku konsumen generasi Z di media sosial itu misalkan. Kita ada klik aja di sini. Oke, nah ini kita misalkan accept suggestion ya dia akan terus ini. Ini, ini sudah ada. No. Kita tinggal meletakkan dia di mana dia akan terus nulis ya. Ini ketika kita klik di sini, dia pasti valid ya. Nah, karena dia bisa di track di sini. Kalaupun nanti masalah masalah dia punya file PDF atau tidak ya itu urusan lain. Tapi yang jelas tidak seperti ChatGPT yang seringkali memberikan reference palsu. Kalau dia ini ya referensinya relatif valid dan bisa kita track. Oke, itu adalah AI writer ya. Ini sebenarnya kalau kita nulis skripsi dalam 1 jam itu menggunakannya selesai ya. Tapi kredibilitasnya perlu kita pastikan bahwa reference yang disarankan itu valid dan bisa kita track. Nah, ini kan ada semua ya. Kalau kita accept suggestion, ya di bawahnya pasti jadi semua di sini. No, kan? Ini kalau kita buat artikel sangat simpel sekali, sangat mudah sekali. Nah, makanya saya sering sampaikan ke mahasiswa bimbingan-bimbingan saya kalau anak sekarang nulis skripsi masih kebingungan itu ada yang salah dengan teman-teman sendiri karena saya aja yang sudah senior aja bisa ya mengaplikasikan ini dengan sangat mudah ya dan ini kan sangat gampang sekali digunakan ya tidak tidak hal yang sulit sekali. Oke, berikutnya saya kira sudah saya eksplor semua ya. Yang belum adalah ini ya teman-teman yang tertarik silahkan ini bisa juga menggunakan ini skyspace.com AI Writers via Ahmad ini silahkan nanti sebagai eh, link yang bisa Anda gunakan ya. Nah, saya belum melihat ini ya, apa harganya, pricingnya ya. Coba kita lihat pricingnya seperti apa.
Nah, ini karena saya berafiliasi dengan Skyspace, silakan teman-teman tertarik bisa berlangganan ya menggunakan link yang tadi saya share. Ini pricingnya seperti ini. Nah, ini kalau melihat menunya, saya kira tidak tidak akan rugi gitu ya. Ini kalau yang gratisan itu ya seperti inilah. Banyak limitednya seperti ini ya. Limited semuanya dibatasi ya. Kalau yang ini berlangganan apa namanya premium, nah ini per month ya. 12 dolar itu mungkin berapa ya? 180.000 ya per bulan itu ya. Berarti kan 66.000 lah, 6.000 per hari. Ini kalau dioptimalkan pasti akan sangat sangat powerful sekali ini. Ini limitednya sudah nggak ada ini ya. Ini unlimited, banyak unlimitednya. Nah, kemudian kalau yang apa namanya advance 70 dolar, ini mungkin agak mahal, tapi ini sangat ini ya, sangat powerful sekali. Menu-menunya unlimited semua dan juga banyak sekali ini ya. 4 paralel task, ini 2 paralel task, eh, bisa mengerjakan 2 tugas secara bersamaan ya. Tadi yang gratis satu, yang premium dua, yang advance itu 4 ya. Kalau yang terakhir, paket terakhir itu Teams ya. Ini bisa digunakan bersama Teams ya. Ini 8 dolar per month ya, 8 dolar per bulan. Bisa 4 parallel task, everything in premium, advanced, discounted pricing with more users, semakin banyak pengguna semakin murah ya. Nanti Em, saya kira sangat worth it sekali. Silahkan berlangganan Skyspace menggunakan link yang ada di bio, yang ada di deskripsi video ini. Dapatkan fitur-fitur ciamik ya, fitur-fitur wah, fitur-fitur gila yang bisa sobat sekalian manfaatkan. Eh, Harapannya ya itu tadi, harapannya bisa membantu kita meneliti dengan sangat bagus ya, sangat bagus, sangat optimal dan pasti hasilnya akan sangat keren ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.